Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wina. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang macam-macam program hamil untuk mendapatkan buah hati. Nah, program hamil adalah program layanan kesehatan khusus bagi pasangan suami istri yang sedang mendambakan kehadiran buah hati, tapi belum kunjung hamil walaupun telah berhubungan seksual selama 1 tahun tanpa kontrasepsi. Nah, untuk merencanakan kehamilan lebih awal, terutama pada wanita yang pernah mengalami keguguran dan untuk wanita maupun pria dengan riwayat medis tertentu. Nah, melalui layanan kesehatan ini, dokter atau bidan ya, terutama dokter nih, dapat melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh agar pasien mampu menjalani masa kehamilan yang sehat dan aman ya. Nah, untuk mengetahui jenis program hamil selengkapnya, Mams dapat menyimak video ini sampai habis ya. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, silakan subscribe, like, dan share agar kalian bisa mengetahui banyak info seputar kesehatan bersama Medlife. Nah, sahabat Medlife, kondisi yang disarankan untuk menjalani program hamil yaitu program hamil merupakan serangkaian tindakan medis yang dibantu oleh dokter spesialis kandungan untuk merencanakan kehamilan pada pasangan suami istri ya. Nah, program ini kerap dilakukan oleh pasangan yang memiliki gangguan kesuburan atau infertilitas ya. Pemeriksaan dan konsultasi program kehamilan idealnya dilakukan minimal 3 bulan sebelum merencanakan kehamilan untuk mengantisipasi gangguan kesuburan. Nah, selain itu, pasangan suami istri juga disarankan untuk melakukan konsultasi program hamil jika mengalami sejumlah kondisi berikut ini. Nah, wanita berusia di atas 30 tahun, kualitas sel telur wanita dapat menurun seiring dengan pertambahan usia. Nah, obesitas juga ya. Obesitas dapat mempengaruhi produksi hormon produksi pada pria maupun wanita ya. Nah, mengidap diabetes tipe 2, memiliki riwayat penyakit infeksi menular seksual seperti HIV/AIDS, sifilis, dan lain-lain. Memiliki kelainan genetik seperti sindrom antifosfolipid, lalu masalah ejakulasi, kelainan genetik, dan mempengaruhi kualitas sperma pada pria ya. Gangguan hormonal, juga penyakit PCOS, kelainan pada rahim, gangguan rongga panggul, dan peradangan pada tuba fallopi, serta endometriosis ya. Kemudian prosedur konsultasi program hamil bagaimana? Nah, umumnya program hamil dapat dilakukan secara khusus melalui klinik fertilitas ya. Nah, pada klinik fertilitas, dokter spesialis kandungan akan menganjurkan pasangan suami istri untuk melakukan konsultasi serta tindakan medis tertentu selama menjalani program hamil. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, wawancara medis. Nah, wawancara medis merupakan tindakan yang dilakukan oleh dokter dengan menanyakan riwayat siklus menstruasi wanita, jenis alat kontrasepsi yang pernah digunakan, kemudian obat-obatan yang dikonsumsi termasuk vitamin, herbal, dan mineral ya. Nah, catatan vaksinasi, gaya hidup, serta riwayat kesehatan, apakah ada riwayat penyakit asma, diabetes, dan hipertensi ya. Kemudian riwayat hubungan seksual dan tindakan medis yang pernah dijalani oleh pasien ya. Kemudian yang kedua, pemeriksaan fisik. Nah, melalui prosedur ini dokter akan memeriksa panggul dan payudara wanita, tanda-tanda vital, tinggi, serta berat badan masing-masing pasangan untuk memastikan kondisi tubuh pasien ya. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan lanjutan. Nah, pada program kehamilan, pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk mengetahui gangguan kesuburan pada suami maupun istri. Nah, screening kesuburan yang dilakukan untuk pria adalah analisis sperma, USG skrotum, ya, terus biopsi testis. Nah, sementara itu tindakan medis yang dilakukan untuk pemeriksaan kesuburan wanita adalah USG kandungan, ya. Nah, selain metode pemeriksaan tadi, nah terdapat pemeriksaan penunjang lainnya yang perlu dilakukan seperti pemeriksaan TORCH ya untuk mendiagnosis penyakit-penyakit seperti toksoplasmosis, rubella, hepatitis B, dan herpes ya. Selain itu terdapat tes darah lengkap ya, cek golongan darah untuk mengantisipasi incompatibilitas ABO ya. Nah, tes urin dan pap smear ya.
Ragam pilihan program hamil nih, setelah melakukan konsultasi dan screening kesuburan, program hamil dapat dilakukan dengan teknologi reproduksi berbantu ya untuk meningkatkan peluang kehamilan. Nah, jenis terapi tersebut dapat dipilih oleh pasien sesuai dengan kondisi tubuh ya. Nah, adapun beberapa pilihan program diantaranya induksi ovulasi ya. Nah, induksi ovulasi adalah prosedur medis untuk menstimulasi perkembangan serta ovulasi ya. Nah, umumnya induksi ovulasi disarankan bagi wanita yang kerap mengalami siklus haid tidak teratur ya. Nah, induksi ini dilakukan dengan mengkonsumsi obat-obatan untuk merangsang pelepasan sel telur pada wanita yang mengalami gangguan ovulasi, serta meningkatkan jumlah sel telur yang matang pada setiap siklus haid agar kemungkinan terjadinya konsepsi atau pembuahan juga meningkat ya. Yang kedua, introfertilization atau program bayi tabung ya. Nah, program bayi tabung merupakan tindakan medis untuk melakukan proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di laboratorium ya. Nah, melalui prosedur ini, dokter akan mengumpulkan sel telur yang matang dari pasien wanita dan mengambil sel sperma dari pasien pria. Kemudian, proses pembuahan dilakukan di laboratorium. Nah, jika pembuahan berhasil, dokter dapat mengembalikan embrio itu ke dalam rahim pasien wanita. Nah, kemudian ICSI. Nah, ICSI merupakan salah satu jenis program hamil yang dilakukan dengan menyuntikkan sperma ke dalam sel telur di laboratorium. Nah, ICSI dilakukan ketika jumlah sel sperma pria terlalu sedikit atau pergerakan sperma tidak baik. Nah, ICSI dapat dilakukan untuk meningkatkan peluang keberhasilan program bayi tabung atau IVF ya. Nah, selanjutnya keempat, inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan merupakan prosedur medis yang menggunakan selang khusus atau kateter ya untuk memasukkan sperma langsung ke dalam rahim saat terjadi ovulasi. Nah, jenis program hamil ini diperuntukkan bagi pria dengan jumlah sperma sedikit atau pergerakan sperma yang kurang baik. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah sperma yang mencapai tuba Fallopi, nah sehingga dapat memperbesar peluang terjadinya pembuahan, ya Mams. Kemudian yang 5, pembedahan tuba Fallopi maksud saya. Nah, apabila kesulitan untuk hamil disebabkan oleh tuba Fallopi yang tersumbat, maka dokter akan menganjurkan pasien untuk menjalani prosedur pembedahan untuk membersihkan tuba Fallopi sehingga sel telur dapat turun ke rahim ya. Nah, itulah penjelasan seputar macam-macam program hamil untuk mendapatkan buah hati. Jika Mams ingin berprogram hamil, semoga sukses ya. Nah, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau kalian juga bisa menghubungi nomor admin yang tertera di deskripsi. Saya Bidan Wina, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.